Kita lagi buat sesuatu project yang seru banget nih. Kita punya musik berapa, dekor berapa, Banyak, semua kayaknya dikali 4 Mas Gen. dan kebetulan kita didukung oleh banyak juga para vendor entertainment. Mereka Yes. perlu nggak sih mereka harus effort datang ke acara seperti ya wedding showcase kah, atau mungkin sekarang ada exhibition apa segala macam. Menurut gimana Ci? Oke, welcome to Pranata Culture. Kali ini gue sedang bersama cici gue yang paling cantik ini dari Waduh. Olivia Organizer, Ci Olive. Karena kita sekarang sedang mempersiapkan ada satu proyek yang kita kerjakan bareng-bareng Betul. yang cukup seru lah pokoknya. Pengen tahu kan proyeknya apa itu? Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Jadi kita bikin apa sih Ci? Kita lagi buat sesuatu project yang seru banget nih. Seru. Kalau aku bilang seru banget ya. Seru banget. Oke, jadi kali ini kita berdua ya Ci, dipercaya yang udah kesekian kalinya oleh salah satu hotel, dan kebetulan kita sekarang ada di Hotel Shangri-La. Kita akan bikin suatu acara kayak ya sejenis wedding showcase gitu, cuman dengan konsep yang beda nih Ci. Dari yang lain ya. Dari yang lain ya, kita berusaha untuk tampil beda gitu kan, dan Betul. kebetulan kita punya kesempatan yang cukup beda. Ya. Coba pengen tahu apa sih bedanya apa nih Ci di kita kali ini? Jadi bedanya yang kali ini adalah kita pakai menggunakan area yang cukup luas dari hotel ini. Betul. Hampir semua area yang biasa digunakan untuk wedding kita juga showkan ke teman-teman calon pengantin. Ya. Nah, jadi biar lebih puas lihat-lihatnya, cari-cari vendornya juga banyak. Gitu kurang lebih. Betul, jadi mungkin kalau biasanya di yang wedding showcase yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh para hotel biasanya cuma satu di area ballroom itu aja. Ya. Nah, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol sama Ciolif dan juga dengan pihak hotel, karena Shangri-La ini punya venue yang cukup banyak dan cukup luas ya. Jadi Betul. kita bikin di semua acara, di semua area. Dan ada satu keunggulannya lagi nih si Shangri-La, dia punya garden yang cukup luas yang mungkin nggak dimiliki oleh hotel-hotel lain yang khususnya di Jakarta, Ci. Betul, Ya ini kan? sebuah venue yang cukup langka kalau nyari di Jakarta. Betul, di Jakarta yang punya garden begitu luas sih. Yes, Betul. yes. Jadi kita harus explore juga nih, kita melihat ini sebuah potensi yang memang kalau pengantin-pengantin mau cari yang outdoor, tapi pengennya hotel juga nih dengan servis hotel. Betul. Nah, salah satunya kita bisa highlight di Shangri-La Jakarta ini. Oke, kalau gitu challenge-nya dari kita mulai mempersiapkan apa segala macam, karena area yang cukup luas pastinya ada sedikit perbedaan dari event-event seperti ini yang pernah kita selenggarakan ya Ci. Yes. Iya, perlu diketahui karena kita kerjasama bareng ini bukan hotel yang pertama, ini yang ketiga ya Ci ya. Ketiga, betul. Iya, yang ketiga kita pernah masang beberapa hotel sebelumnya. Apa nih Ci yang challenge-nya, karena satu area tadi cukup luas. Betul, Kedua outdoor ya kita bikin ya. Outdoor ya. Karena pertama hotelnya memang tadi cukup luas, bahkan dari segi ballroomnya aja besar sekali. Betul sekali. Setelah ballroom punya, kemudian ada outdoornya juga ada, kemudian area hotel juga cukup besar. Nah, lumayan challenge dari segi pertama production pasti, karena kita buat jadi sebuah wedding exhibition atau wedding showcase yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang biasanya kita lakukan. Kemudian tugas kami juga mencari atau mengkurasi vendor-vendor nih. Nah, ini juga challenge nih buat kita ya. Betul. Karena vendor di Jakarta pasti banyak banget sih. Banyak Dan sekali. yang kalau mau ikutan juga kayaknya banyak ya. Banyak banget. Cuman ya perlu kita kurasi pastinya Yes, gitu. betul. Karena kami merasa memang pernikahan ini adalah suatu a moment in life lah kita bilangnya, once in a lifetime. Jadi hanya satu kali dari dalam kehidupan. Jadi benar-benar harus bisa di-appreciate, benar-benar harus dipersiapkan dengan baik. Betul. Gak jarang juga budget besar ya, Mas Nah, Ben? itu dia dengan budgetnya yang ya budget sih bisa bilang besar kan relatif ya. Betul. Tapi paling nggak menurut gue tuh kalau udah budget yang dikeluarkan cukup besar ya harus maksimal, harus sesuai dengan bayangan. Makanya salah satunya masih menghadiri suatu wedding showcase ini mereka bisa bertemu langsung. Ya. Mereka bertemu langsung dengan para pelaku ataupun para vendor yang akan terlibat di acara pernikahan mereka. Di kegiatan ini mereka bisa diskusi, bisa ngomongin konsep, ketemu dengan hotel, dekorasi, fotografi, banyak sekali semua vendor-vendor. Pastinya juga ketemu dengan kami sebagai WO yang akan membantu pelaksanaan acaranya.
Ya, lebih ke situ. betul. Jadi memang tugas kita adalah sebagai si wedding planner dan organizer ini menghadirkan vendor-vendor yang memang terbaik di kelasnya. Kemudian kita juga memberikan juga gambaran kira-kira kalau datang ke sini mau nikah di sini mau tipe yang besar bisa, tipe yang kecil bisa, termasuk dengan vendor-vendor yang sudah sesuai. Jadi nggak usah pusing-pusing nih Mas Gandhi. Jadi buat para groom and bride to be atau para calon pengantin, kalau ada event ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh para hotel seperti exhibition ataupun wedding showcase ini kayaknya cukup penting untuk mereka hadiri ya, karena di situ bisa dalam waktu sekali dia datang ketemu dengan berbagai macam vendor, bisa diskusi langsung, bahkan para vendor ini menampilkan karyanya mereka ya, Ci? Yes, betul. Iya kan, biasanya Ya, begitu. betul. Jadi itu yang kita bisa sajikan atau bisa paparkan lah, bisa dibilang kepada calon pengantin, bisa ngebayangin. Apalagi kalau kebetulan venue-nya di hotel yang sama diselenggarakan gitu. Jadi sekali datang, lihat venue, cobain makanan, langsung ketemu vendornya, pulang-pulang beres. Beres semuanya. Oke, satu lagi challenge kita nih, Ci, untuk tadi areanya cukup luas. Betul. Dan bukan hanya luas, banyak. Kita ada di 4 area kalau nggak 4 salah yang area. untuk acara Ya. kita kali ini, dari ballroom sendiri, Ya. ada ceria room, Ceria room. kebetulan di Hotel Sangga itu ada ceria room, terus ada poolside garden, ini yang outdoornya cukup luas dan Yes. nggak usah jauh-jauh ke Bali lah, banyak pohon kelapa lagi yang segala macam. Cukup oke juga, sama ada lagi satu garden. Ya. Nah, challenge kita ini gimana caranya para pengunjung itu bisa keliling, Ci. Jangan cuma akhirnya, jangan sampai mereka, oh ternyata ada ya di satu garden, oh ada di pusat, oh ada juga di ballroom ya. Nah itu challenge kita, apa yang kita lakukan, Ci? Kalau dari kita, kemarin kita sudah brainstorm cukup panjang, kemudian kita sudah menjanjikan sebuah konsep, yang kali ini kita pilih adalah lebih ke musik. Nah, ini juga seru nih. Seru nih, karena memang wedding itu lumayan luas cakupannya ya, baik dari dekorasi, musik, foto, baju, dan segala macam. Tapi untuk yang ini, kita mengangkat adalah temanya lebih ke musik. Baik, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Ci Olive dan juga dengan pihak hotel yang kita ajukan lebih ke kayak festival musik gitu ya, Ci ya. Seru-seru. Jadi yang kita bikin ini adalah, kalau di satu wedding showcase tuh biasanya kan ada satu main stage yang akan yang buat ditampilkan kan, karena kita punya banyak tempat dan kebetulan kita didukung oleh banyak juga para vendor entertainment, mereka tampil dengan genre-nya yang berbeda-beda. Makanya nanti coba dilihat deh, ada yang nge-jazz, ada yang bossas, ada yang keroncongan, ada yang full band. Nah itu kita buat di tempat-tempat yang berbeda. Dan ya lagi-lagi ini challenge gue sama Olive untuk bikin pengaturan rundown-nya, kapan, jam berapa di mana, Nah itu yang cukup seru. Betul. Satu lagi, Ci, yang challenge lagi lebih ke produksi ya, tadi lo bilang ya. Wah iya, produksi, betul. Karena ini sebenarnya kita bikin wedding showcase itu production-nya jauh lebih besar daripada wedding. Nah, vendor-vendor yang terkait pun itu jauh lebih banyak. Iya, betul. Nah, ini memang sebuah jadi challenge-nya coba, kalau di wedding kan biasanya ya dekor satu, foto satu, ya paling banyak dua lah, terus MC 2 lah paling banyak, musik 1 atau 2 sama artisnya. Kita punya musik berapa, dekor berapa? Banyak, semua kayaknya dikali 4, Mas Gen. Ya, semuanya dikali 4. Jadi minimal di satu venue itu lengkap, ada dekor, ada foto, ada entertainment, ada busana juga, dan undangan, souvenir, jadi cukup banyak. Nah, ini yang kita kerjakan. Untungnya gue sama Olive bukan yang pertama kali, yang walaupun sekarang juga masih adalah namanya bukan ya persinggungan ya, ada hal-hal yang ya itu yang kita bilang jadi challenge kita ya, Ci. Betul. Seperti itu. Ditambah lagi nih, Ci, yang outdoor ini juga PR lagi nih. Iya. Kan? Outdoor, karena kalau outdoor untuk acara pernikahan mungkin semalam 1 hari selesai. Ya. Kita ada durasi nih Mas Gandhi. Ada durasi acara plus, kita 2 hari ya. Iya, production. Nah, gimana nih? Oke, jadi emang cukup seru ya, dalam arti kalau di ballroom itu sarana fasilitasnya emang udah jadi ya. Betul. Udah ada AC-nya, udah ketutup, bahkan juga sudah karpet dan sebagainya. Nah itu tinggal kita membuat isinya. Tapi kalau di outdoor itu emang kita menjadi challenge-nya,
ada resiko hujan, resiko panas, dan kita bikin juga karena 2 hari all day, bahkan dari 3 hari ya kita dari segi persiapan. Nah ini yang banyak vendor-vendor yang terkait di sana, ya pastinya perlu tenda, perlu dekorasi, sound system, lighting, juga banyak sekali yang kita harus kerjain. Lebih ke situ. Jadi itu something yang harus dipersiapkan juga. Betul, Ya, dengan matang ya posisi. Dan yang challenge lagi buat kita Ci ngatur jadwal loading ya buat mereka semua ya. Betul. Balik lagi karena semuanya dikali 4 nih Mas Gandhi. Betul. Iya, dikali 4, dikali 5, bahkan ada beberapa foto video kita punya sampai 7 foto video. Jadi pembagian tugas karena emang yang kita buat di sini para vendor juga mesti berkontribusi ya, mesti berkontribusi memaparkan atau menampilkan karyanya mereka. Bukan hanya biasanya kan kalau di exhibition ya cukup datang bawa brosur gitu kan. Kalau ini kan mereka juga punya kesempatan harus berkontribusi untuk mensukseskan acara ini. Betul. Yang paling penting buat para calon pengantin datang, mau pilih A, pilih B, pilih C, semuanya sudah oke. Nah, tinggal selera cocok yang mana. Betul, tinggal disesuaikan aja dengan seleranya, konsepnya, dan juga mungkin dengan budgetnya ya, karena pastinya dengan beragam harga dari masing-masing dan kelebihan kekurangannya masing-masing. Oke, menurut lu Ci, buat si calon pengantin ini penting nggak sih? Karena sekarang tuh media sosial banyak. Kita bisa lihat para hasil karyanya para vendor-vendor itu di sosial media atau mungkin di YouTube channelnya mereka. TikTok yang lagi rame. Nah, apalagi kan? Nah, maksud gue perlu nggak sih mereka harus effort datang ke acara seperti ya wedding showcase kah atau mungkin sekarang ada exhibition apa segala macam? Menurut gimana Ci? Kalau menurut saya melihat dari karena nanti ujung-ujungnya akan dilakukan acara wedding ini adalah offline, nah jadi tetap harus datang dong. Kecuali weddingnya online. Kecuali weddingnya online boleh, karena nanti weddingnya adalah offline. Jadi mau nggak mau harus tetap datang. Nggak mungkin kita kayak terlihat di kamera bagus, ya kan? Ternyata pas datang loh kok ternyata zonk gitu. Jadi memang harus datang. Sama mungkin kayaknya si pengantin bisa ketemu langsung sama si vendornya ya, Ci? Iya, jadi harus dapetin chemistry-nya juga nih dengan vendor-vendor. Vendor di Jakarta banyak. Vendor bagus di Jakarta juga banyak. Nah, bagaimana dari yang banyak dan bagus ini, mana nih yang chemistry-nya bisa yang paling cocok servisnya paling pas. Nah, itu yang mesti. Jadi kadang-kadang si calon pengantin itu bukan cuma hanya ngelihat karyanya ya. Betul. Jadi pada saat mereka ketemu sama si vendor yang dia akan pilih ya, pasti di situ pada saat ngobrol itu menyamakan frekuensi. Kalau gue bilang chemistry itu juga penting ya, Ci. Seberapa penting menurut tuh chemistry si pengantin dengan si vendor? Kalau menurut aku itu number 1 sih ya. Vendor bagus itu sebagus-bagusnya kalau chemistry-nya nggak nyambung. Betul. Hari-hanya tuh pasti awkward, canggung gitu istilahnya. Bisa jadi nggak puas takutnya ya. Nggak puas juga bisa ujung-ujungnya. Padahal bukannya jelek. Iya, bukannya si vendor ini nggak bisa memenuhi keinginannya, tapi karena tadi chemistry nggak terjalin, jadi akhirnya nggak ya tadi awkward ya, akhirnya nggak nyambung. Jadinya. Nah, kalau datang ke sini bisa ketemu langsung pastinya kan? Betul. Kalau yang di sini kita justru sudah kita siapkan nih Mas Gandhi vendor-vendornya dengan kurasi terbaik. Ya, gitu. Betul. Jadi mau pilih misalnya nanti dari musik A, musik B, musik C secara servis semuanya udah aman. Semuanya bagus, cuman pastinya mereka punya karakter masing-masing. Betul. Jadi punya nanti tinggal pengantin melihat nih yang mana yang paling oke, mana yang paling cocok berdasarkan keinginannya mereka dan kebutuhan mereka. Oke, dari yang kita bahas Ci, ada beberapa, jadi bukan cuman, karena ini kita bikin kayak suatu event yang punya rundown, yang punya activity, yang biasanya cuma activity di satu titik, karena kita bikin ada 4 titik ya, ada 4 area, itu ada kegiatan apa aja Ci yang kita bikin Ci? Jadi selain tadi kita bikin musik nih Mas Gandhi ya kan, musik dengan segala macam genrenya mereka, kita juga ada bikin beberapa aktivitas yang lumayan seru nih. Nah, yang pertama adalah bisa konseling dengan konselor. Itu seru banget tuh, seru banget. Jadi kita bikin ada kita undang salah satu wedding counselor yang cukup profesional. Betul. Karena banyak hal ternyata, gue pernah ngobrol sama Pak Indra, namanya Pak Indra ya. Itu ternyata banyak hal selain dari segi teknis yang harus dipersiapkan,
tadi menyiapkan vendor dan lain-lainnya, juga siapin mental ya Ci. Ternyata ini memang sebuah kayak ada satu titik di kehidupan yang harus berganti nih Betul. kayaknya. Jadi persiapannya selain fisik, mental juga nih. Jadi orang bilang siap nikah tuh bukan cuma siap membina rumah tangga, siap punya mertua. Iya. Siap nggak? Bukan cuma siap punya suami, Ci. Siap nggak punya mertua? Siap punya adik atau kakak ipar? Iya. Siap punya, ya banyaklah keluarga baru dan sebagainya. Nah itu yang, hal kayak gitu juga kita menjadi salah satu kegiatan kita ya Ci ya. Jadi kita hadirkan di sini, jadi selain mempersiapkan acara weddingnya, tapi mempersiapkan juga mentalnya nih Mas Gandhi. Betul. Apalagi Ci selain itu? Selain itu kita juga persiapkan nanti ada kegiatan untuk meronce. Nah, seru deh ini meronce. Karena biasanya cuma ngelihat, oh udah jadi, ini pesen langsung jadi, ini ronce-roncean cantik bunga-bunga ini. Gimana sih proses bikinnya? Terus kalau, lucu ya mau cobain gimana caranya sih melatih, misalnya kecil-kecil ini jadi sebuah rangkaian yang cantik, itu gimana? Boleh belajar, kita ada kelasnya juga. Oke, jadi nanti ada salah satu partner atau vendor kita yang kontribusi, itu bisa dia kayak memperagakan bagaimana meronce bunga melati, dan para pengunjung bisa mencoba langsung membuat roncean melati itu ya. Pokoknya seru banget deh yang kita bikin nih. Ada lagi satu lagi. Apa lagi? Nanti kalau misalnya suka iseng nih sekarang ya, para calon-calon pengantin, terutama yang wanita nih, sukanya misalnya memberikan kayak surat cantik buat teman-teman bridesmaid. Nah, ditulis kaligrafi gitu-gitu. Nah, kita bikin satu kelas. Nah juga. Itu tuh kadang-kadang souvenir ya. Kadang-kadang souvenir itu nggak harus mahal ya Ci ya. Nggak harus mahal, nggak harus besar, tapi itu berkesan untuk yang kita berikan sebagai ucapan rasa terima kasih. Nah ini salah satunya vendor kita juga ada yang nanti bisa dilihat itu digrafir atau digrafir kaligrafi langsung dan ditujukan khusus personal ya Ci. Personal, semuanya handmade. Tuh, keren banget ya pokoknya. Oke, itu adalah rangkaian kegiatan yang kita selenggarakan, dan hari ini kebetulan juga kita undang para media. Karena kita juga libatkan beberapa teman-teman media untuk dipublikasikan pastinya, dan semoga untuk meramaikan atau apa ya bahasanya Ci? Untuk bisa lebih hype lagi ceritanya. Biar lebih banyak orang-orang lagi tahu, biar lebih banyak lagi calon-calon pengantin nih tahun yang tertarik, oh aku mau siapin wedding, langsung bisa datang. Nah itu dia tuh, jadi emang sekarang udah saatnya untuk publikasi nggak harus pasang billboard gede-gede, tapi kayaknya sekarang media sosial cukup banyak, dan itu kita juga punya strategi gimana caranya untuk promosi di media sosial, dan semua orang bisa hadir ke sini. Seru banget Ci ya. Pokoknya mudah-mudahan kegiatan kita ini sukses, rame, dan mungkin untuk ini bukan yang terakhir dong Ci, pastinya kan kita akan masih banyak lagi berkolaborasi lagi dengan Pranata dan Olivia untuk kita bikin kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, jadi kurang lebih begitu yang gue rencanakan, yang gue selenggarakan dengan bersama dengan Olivia Organizer ini buat para calon pengantin dan juga para vendor-vendor. Ini bukan yang terakhir dan bukan yang pertama dan yang terakhir. Kita akan buat lagi kegiatan seperti ini yang lebih seru lagi, yang lebih unik lagi, yang lebih kita akan sesuaikan dengan konsep yang lagi in di tahun itu, atau bisa kita angkat dari kelebihan dari venue itu yang kita akan kembangkan. Jangan lupa buat para calon pengantin dan juga bride and groom to be, kalau ada kayak gini, yuk ramein, yuk kita datang ke sini. Dan juga para vendor yang ingin bergabung, mohon maaf nggak semua vendor kita bisa ajak ya Ci. Nanti buat vendor yang lainnya, kita bisa bekerja sama di kegiatan-kegiatan ataupun di event-event seperti ini yang berikutnya. Oke, gua Gandhi dari Pranata Culture. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa like, subscribe, and hidupin tuh loncengnya. Bye-bye.